Salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam minggu ke-11. Hari ini kita akan merenungkan Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dalam Injil hari ini kita disapa oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui dua perumpamaan tentang kerajaan Allah. Jika kita pernah atau biasa membibitkan tanaman atau pernah melihat, maka kita tidak akan sulit mengerti apa yang disebutkan dalam perumpamaan tersebut. Bila kita mengamati bibit yang tumbuh, memang tidak akan pernah kita tahu dan tidak mengerti bagaimana dia bertumbuh dan berproses. Dia akan bertumbuh hari demi hari bila lahannya baik dan diberi perhatian. Demikian juga halnya biji sesawi. Dikatakan bahwa biji itu adalah biji yang paling kecil. Tetapi ketika ia bertumbuh baik dan berkembang, maka burung-burung akan dapat bersarang di dalamnya. Itulah yang disampaikan oleh Yesus, perumpamaan tentang kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukanlah sebuah tempat yang terbatas oleh ruang dan waktu. Kerajaan Allah juga bukanlah kita temukan sesudah kita meninggal dunia. Tapi kerajaan Allah itu adalah segala perbuatan baik, atau di mana kita bisa menghadirkan dan mengalami kebaikan yang berasal dari Allah sendiri. Menghadirkan kerajaan Allah bukanlah juga soal perbuatan-perbuatan besar, tetapi dari hal-hal kecil yang akan menyebar menjadi besar. Misalnya, menolong sesama. Kita lakukan setiap hari dan kita tidak berpikir kapan perbuatan itu akan berbuah. Maka Tuhan akan bekerja dalam perbuatan baik kita, dan secara pelan-pelan perbuatan itu akan menyebar tanpa kita sadari dan tidak kita ketahui. Itulah salah satu contoh kerajaan Allah. Kita tidak tahu bagaimana itu berproses dan berkembang dalam diri seseorang yang kita bantu itu. Sama halnya dengan kita sendiri yang menabur kebaikan itu. Kapan itu terjadi dalam diri kita, juga kita tidak tahu. Tapi Tuhanlah yang bekerja dalam diri kita sendiri secara pelan-pelan. Dan kita perlu memelihara bibit itu supaya ia terus berkembang dan tidak mati. Contoh lain misalnya, menyampaikan sabda atau ajaran Tuhan kepada orang lain. Ketika hal itu didengarkan, kita juga tidak tahu kapan itu akan berbuah dalam diri orang yang mendengarkan itu. Tapi yakinlah bahwa suatu saat akan kita lihat hasil baik dari usaha kita. Demikianlah saudara-saudari terkasih, berkembangnya kerajaan Allah secara pelan-pelan. Akhirnya banyak orang merasakan di mana Allah sedang meraja. Dan akan banyak lagi orang datang untuk mengalaminya. Sama halnya dengan biji sesawi tadi, yang akhirnya burung dapat bersarang di dalamnya karena ia bertumbuh baik, berkembang baik, dan menjadi besar. Biji yang kecil itu
menjadi tempat buruk untuk bersarang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, singkatnya kerajaan Allah itu adalah di mana ada kebaikan, di mana ada cinta kasih, perhatian, saling menolong. Disitulah kerajaan Allah hadir. Dan kita percaya semua itu terjadi atas kuasa Allah sendiri. Maka marilah kita memelihara benih-benih kebaikan yang ada dalam diri kita masing-masing dan merawatnya agar tetap berkembang dengan baik dan akhirnya dapat kita bagikan kepada sesama dimanapun kita berada, sehingga kerajaan Allah itu semakin meluas, semakin berkembang di dunia ini.